Hello, welcome back to the Backsmith. Oke, jadi di sini kita beralih sebagai 3D modeler karena biasanya konten-konten gue adalah gaming. Jadi sisi lain gue adalah gue sebagai 3D modeler. Untuk kalian yang nggak tahu 3D modeler itu adalah orang di balik yang membuat aset-aset 3D. Itu bisa ada di game, di film dan di animasi. Seperti itu. Pokoknya yang buat 3D lah. Itu adalah 3D modeler. Untuk yang buat asetnya ya. Dan di sini gua lagi fokus ke bagian environment. Sebenarnya kan luas ya, ada yang bikin karakter, tapi ini di sini gua fokusnya adalah environment. Karena gua udah berpengalaman kurang lebih dari 5 tahun untuk kerja di industri 3D modeler di perusahaan game. Di sini gue pengen mengasah skill gue lagi. Gue pengen bikin sesuatu yang membawa ada bumbu-bumbu Indonesianya gitu. Jadi kita langsung aja ke bagian apa yang mau gue buat. Oke. Di sini adalah jadi gue pakai bukan software ya. Di sini gue pakai Miro. Jadi untuk mengumpulin referensi buat cari macem-macem lah, ini gue kumpulin di sini semua untuk kayak sejenis papan tulis digital lah. Dan di sini adalah konsep dan referensi yang bakalan gue ambil. Jadi dari sini adalah sekitar sini. Yap. Jadi pertama awal-awal gue pengen bikin rumah dari rumah pengabdian setan karena gue lagi mau ngambil vibe horor, karena kan di Indonesia itu terkenal kan lumayan ramenya tuh di horor kan. Makanya gue pengen buat rumahnya tuh rumah-rumah yang peninggalan zaman Belanda. Dan gue ngeliat dari film Pengabdian Setan tuh agak menarik gitu loh rumahnya, karena dia itu banyak yang bentuk-bentuk yang ansimetri gitu loh, yang organik lah. Kalian bisa lihat dari kayu-kayunya nih di sini. Di kayu-kayunya itu ini yang bikin menurutku tuh bagus gitu loh, untuk bakalan menarik lah. Maka dari itu gue milih rumah ini. Awalnya gue sempet bikin untuk modular kitnya. Modular kit itu seperti kayak puzzle gitu kan. Gue bikin per partnya. Cuman gue sempat nggak ngerjain lagi karena ada kerjaan lain. Terus gue balik lagi mau ngerjainnya lagi tuh ada perubahan lagi yang mau gue ubah gitu loh. Maksudnya ada perubahan bentuk lah yang mau gue buat, dan mau mencoba gue buat lebih simpel. Nah yang lebih simpelnya gue ngambil bentuk simpelnya adalah gue mau ngambil bentuk yang kayak seperti ini. Jadi bentuknya tuh agak lumayan simpel, cuman gue kayak nggak sempat untuk dibikin garis-garis yang kayak tadi ya. Sebenarnya itu lumayan penting untuk biar tahu butuh berapa modular yang akan gue buat. Tapi gue nggak sempat untuk ngegarisinnya, jadi ya udahlah, mungkin next project bakalan gue bikin step by stepnya. Cuma untuk sekarang ini karena udah terlanjur dan gue juga pengen cepat selesaiin juga yang ini, jadi langsung hajar aja gitu. Oke. Nah dari sini udah ada konsepnya, dan ini di sini juga gue udah ada riset beberapanya, rumah masyarakat, perkebunan, perkotaan, dan gue mau ngambil bagian rumah yang bentuknya kayak gini lah, yang kayu-kayu gini, dan itu berada pegunungan. Di sini kalau nggak salah di daerah Bandung. Yang gue lihat dia ada di Pengalengan, jadi gue tertarik untuk membuatnya. Ini tuh rumah administrasi, atau bisa disebut bukan administrasi ya, apa ya? Rumah tuan tanah di perkebunan kalau nggak salah kayak gitu. Makanya dia bentuk rumahnya gede. Nah di sini tuh adalah beberapa referensi yang gue temuin dan yang gue cari lah. Gue taruh di sini semua. Jadi nanti hasil akhirnya kemungkinan bakalan gue buat seperti ini dulu. Nah ini kan di Unreal Engine kan. Gue bakalan pakai Unreal Engine juga. Di sini tuh cuman bangunannya doang dulu. Jadi pertama gue mau nyelesain si bangunan ini dulu. Apakah bisa sesuai dengan ekspektasi gue atau enggak, dengan benchmark yang bisa gue capai dengan sendiri. Jadi targetnya adalah ini dulu. Nanti kalau ini mungkin udah selesai dan gue ada waktu lagi, mungkin gue bakalan bisa bikin
sinematik atau apa ya, yang ada environment lainnya lah, kayak pegunungannya, pohon-pohonnya, seperti ada yang seperti di sini lah yang bisa kalian lihat. Jadi target gue adalah pertama dari si rumahnya dulu nih. Kalau kalian lihat ya, kalau rumah kayu itu agak lumayan menarik aja gitu loh. Apalagi rumah yang lama atau nggak terpenghuni itu menarik aja gitu buat gue. Tuh, ya. Oke, itu untuk planning gua untuk bikin rumah kolonial Belanda administrasi di pegunungan. Cocok kan di pegunungan kan butuh kayu-kayu gitu-gitulah. Di sini gua udah bagi-bagi per modularnya. Kayak untuk wall-nya, temboknya tuh kayak gimana. Sebenarnya ini agak lumayan berantakan jujur, karena waktu gua mau buat itu agak bimbang. Gua mau bikin rumah yang kayak gini dulu kah, yang temboknya putih, atau gue mau bikin yang rumah kayu kayak gini gitu kan. Makanya di sini ada beberapa yang nggak sesuai seperti itu, agak-agak lumayan berantakan dikit lah. Cuman nanti next project gue bakal lebih rapi dan gue bakal lebih konsisten. Ya ini pembelajaran buat gue lah untuk jangan terlalu galau milih sesuatu ya, karena sebenarnya semuanya bagus, cuman gue tuh bingung aja mau mulai dari yang mana nih kayak gitu. Oke. Nah di sini gue udah bagi-bagi untuk beberapa part yang akan dibuat, seperti kayak jendela tuh bentuknya kayak gimana aja, terus bagian pintu. Jadi di sini gue mau buat eksteriornya dulu, jadi interiornya itu bakalan belakangan aja dulu lah. Kita fokus ke eksterior dulu. Jenis kayak mau bikin benchmark dulu lah. Nah di sini gue bentuk pintunya tuh kayak gimana yang bakalan gue mau ambil. Di sini veranda atau apa ya sebutannya. Gue cari sih tulisannya sih veranda ya. Pokoknya yang batu kali yang ini nih bentuk kayak gimana. Terus atapnya kayak gimana untuk ceilingnya. Macam-macam lah. Ada pilar, ada lantai. Terus ada mungkin lantai yang kayak pakai ini sebetulnya tegel apa ya kalau nggak salah. Terus ada yang kalau nggak salah cuma pakai tanah padat doang, atau enggak pakai tanah liat jadi sebetulnya lantai terakota kayak gitu-gitu. Terus yang paling penting adalah genteng, apalagi eksterior. Di genteng ini agak lumayan kompleks karena beberapa ada yang sudutnya juga di bagian di sini tuh untuk bagian yang siku-siku yang dari dalam tuh apa ya sebutannya ya. Pokoknya yang kayak gitulah, gue bingung jelasinnya juga. Pokoknya genteng-gentengan ini gue ambil semua referensinya. Seng-sengannya mungkin akan ada juga seng gitu di bagian atap kan zaman dulu. Terus bentuk gentengnya juga kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh gua cari bentuk referensi per modular kitnya dulu kayak gitu. Nah setelah itu udah selesai semua, terus gua lanjut ke materialnya. Di sini material mungkin masih belum terlalu lengkap banget ya. Tapi menurut gua kayak udah cukup sih, karena kadang gue nyari material lumayan lama juga, nyari tekstur karena masih belum terbiasa. Nah di sini gue nyari untuk tekstur kayunya, bentuk kayunya tuh kayak gimana. Ini gue cari dari YouTube atau dari foto orang kayak gitu-gitu sih, karena gue belum kesana, jadi gue belum bisa foto langsung, jadi gue mengandalkan internet ya kayak gitu. Terus di sini ada ya tekstur wood painted, terus di sini juga material tekstur dari wall batu kali yang di sini kalau lu lihat detail-detail kotornya di bagian dari bawah. Terus juga di sini gua ngelihat ada detail-detail semen yang tidak teratur atau yang agak ada yang nyiprat-nyiprat di sini. Ini beberapa gue tanda-tandain buat membantu gue ketika gue buat teksturnya. Di sini juga ada untuk plaster clean. Di sini buat contoh lagi ada metal painted. Di sini ada contoh juga dari 3D. Ini 3D nih ya kalau nggak salah. Nah ini baru 2D. Ini asli, ini 3D. Besi-besi yang ada di dalam kan. Terus juga hordeng. Ini juga kalau dibutuhin bakalan gue buat juga. Ya horden dalam, horden yang bening sama hordeng yang bukan bening. Jadi detail-detailnya di sini gue juga cari close up-nya, jadi bakalan gue buat juga. Ini juga termasuk genteng. Gue pengen tahu bentuknya kayak gimana, karena dia kan gentengnya dari tanah liat ya. Kalian bisa lihat detail-detailnya juga seperti apa, warnanya kayak gimana. Nah ini gue kumpulin lah, intinya semuanya gue kumpulin di sini dari metal apapun, pokoknya ada di Miro ini. Jika udah semuanya terkumpul, baru gue bisa lanjut ngerjain.
kayak gitu. Oke. Jadi ini video cuman untuk nge-share proses gua untuk ketika mencari referensi dan gua ngumpulinnya di mana, target visualnya mau kayak gimana, terus ide-ide apapun yang gua masukin atau planning apapun itu besok gue taruh di sini. Sebenarnya juga kalian bisa juga pakai yang namanya software PureRef. PureRef kayak gini. Nah, ini PureRef. Jadi ngerjain sesuatu dan di sininya masih bisa stay, itu juga bagus juga untuk dipakai ya. Dia free ya, untuk PureRef itu free. Cuman untuk kayak data-data kayak gini nih, gue lebih sukanya taruhnya di Miro karena biar kesimpan aja di internet kan. Takutnya kalau misalkan di PureRef misalkan rusak hard disk atau gimana jadi hilang gitu. Jadi lebih enak di sini aja. Sebenarnya bebas sih, kalau kalian mau pakai di PureRef juga silakan, mau nggak juga silakan. Cuman biasanya kalau yang di PureRef, kalau gua itu naruh-naruh referensi kayak contohnya yang kayak gini-gini nih. Naruh referensi habis itu gue buat di sini. Nah, itu tuh untuk biar memudahkan gue aja untuk ngelihat referensinya daripada di Miro. Di Miro tuh kayak hanya ngumpulin aja, tapi kalau di PureRef itu untuk membantu ketika lu kerja. Paling itu sih kegunaannya yang biasa gue. Paling itu aja dari gua untuk proses gua untuk mencari planningnya, planning bikin modular kit untuk rumah ini kolonial Belanda. Jadi kalau kalian penasaran dan pengen ngikutin proses gua, jangan lupa subscribe. Nanti gua bakalan share lagi sudah sampai mana, oke? Paling itu aja. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye.